Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting ya, khusus untuk para KPM PKH, BPNT, PBI maupun BLT BBM. Mulai besok tanggal 26 September 2022. Nah, kira-kira ada apa ya? Mulai besok tanggal 26 sampai 29 September 2022, simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, berita yang pertama ada informasi penting ya, mulai tanggal besok tanggal 26 September sampai tanggal 29 September 2022 untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi intinya mulai besok tanggal 26 September 2022 sampai tanggal 29 September ada surat yang turun ya teman-teman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menugaskan para KPM ataupun para pendamping ya, maksud saya para pendamping PKH maupun BPNT untuk segera melakukan verifikasi ketidaklayakan para KPM PKH, BPNT, PBI, dan BLT BBM. Nah, jadi mulai besok tanggal 26 September sampai 29 September akan ada verifikasi ketidaklayakan ya teman-teman yang dilakukan oleh operator 6NG baik untuk penerima PKH, BPNT, PBI maupun BLT BBM. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa pada aplikasi 6NG dalam pemutakhiran data ini sudah ada menu yang baru ya, yaitu muncul menu untuk pengurus ibu hamil serta pergantian pengurus, seperti bila ada KPM yang meninggal tetapi masih memiliki ahli waris dalam satu keluarganya, bisa diusulkan untuk menggantikan pengurus selama masih layak mendapatkan bansos. Nah, jadi saran saya bagi kalian KPM PKH maupun BPNT yang memiliki perubahan data di dalam anggota keluarganya atau di dalam kartu keluarganya, segera laporkan ke pendamping masing-masing ya, selagi masih ada kesempatan. Baik itu KPM yang mengganti pengurus untuk ibu hamil, kemudian KPM yang punya anggota keluarga lansia, ataupun penyandang disabilitas berat. Nah, ini supaya dilaporkan ya, nantinya supaya bisa ikut pemutakhiran data, supaya nanti ke depannya bisa diusulkan untuk diproses terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk para KPM yang ada perubahan di dalam kartu keluarganya, misalkan dari ibu hamil, kemudian memiliki anak balita ya teman-teman, kemudian ada juga yang lansia dan penyandang disabilitas berat, silakan laporkan ke pendamping dari daerahnya masing-masing ya, supaya nanti dimutakhirkan datanya. Nah, untuk masalah dapat bansos atau tidaknya itu tergantung dari pusat ya teman-teman, karena yang menentukannya adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi setidaknya kalian itu harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu ya, dan nanti bisa diusulkan oleh pihak pemerintah daerah. Nah, jadi yang penting berusaha dulu ya, berusaha perbaharui data KPM ya, data kalian, termasuk komponen anak sekolah yang harus ada dan terinput di dalam Dapodik maupun di aplikasi EMIS. Jadi untuk para KPM PKH yang memiliki anak sekolah, anak sekolahnya harus terdaftar di Dapodik sekolah masing-masing maupun di EMIS ya, di aplikasi EMIS. Nah, untuk aplikasi EMIS ini adalah untuk sekolah jenjang madrasah. Sementara untuk jenjang SD dan SMP maupun SMA itu harus terdaftar di dalam aplikasi Dapodik sekolah. Jadi pada intinya ingat ya teman-teman, siapapun para KPM di sini segera urus ya jika ada pembaharuan data di kartu keluarganya, sebab hasil verifikasi ketidaklayakan bulan ini akan sangat menentukan cair tidaknya di tahap yang selanjutnya nanti. Nah, kemudian informasi yang kedua, ada berita yang beredar ya dari channel sebelah yang mengatakan ada bantuan baru senilai 1,8 juta rupiah per KPM ataupun 2 juta rupiah per KPM. Nah, perlu diketahui itu adalah bantuan kompor listrik ya teman-teman, jadi bukan berupa bantuan uang tunai.
Nah, sebab sesuai rencananya, pemerintah akan mengubah daya dari 450 ke 900 volt ampere, serta yang 900 naik ke 1300 volt ampere, dan seterusnya. Nah, bagi para KPM, secara bertahap ini nanti akan ada rencana pula peralihan atau konversi dari gas 3 kg ke kompor listrik ya teman-teman. Nah, jadi nantinya pemerintah akan menetapkan orang-orang yang masuk ke dalam DTKS itu akan diberi bantuan kompor listrik ya secara gratis dari pemerintah. Jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT dan bantuan PBI atau penerima PBI ini bisa berkesempatan ya mendapatkan bantuan kompor listrik secara gratis dari pemerintah. Nah, kompor listrik ini jika diuangkan adalah senilai 1,8 juta rupiah ya. Nah, namun semua ini masih dalam pertimbangan ya teman-teman, dan belum ditetapkan kapan akan dicairkannya. Namun saat ini pemerintah akan menguji coba dulu ya. Nah, di beberapa daerah, yaitu di daerah Denpasar dan daerah Solo. Jadi belum bisa didistribusikan untuk bantuan gratisnya ya. Ini hanya sebagai uji coba saja di beberapa daerah. Nah, targetnya adalah 300.000 penerima ya teman-teman, atau 300.000 kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat. Jadi ingat ya, ini adalah masih tahap uji coba. Nah, mungkin untuk pembagian gratisnya atau programnya ini akan berlangsung nanti ya di tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perekonomian berikut ini. Terima kasih telah hadir secara virtual dalam konferensi pers pada sore hari ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan arahan Bapak Presiden terkait dengan konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Pemerintah memantau dan menghargai masukan dari masyarakat, termasuk juga memonitor pemberitaan di media, dan juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo. Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan resiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada tambahan dari Pak Menteri. Baik, dengan demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman media cetak, media elektronik, dan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.